Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu di sini kami mengangkat usaha UMKM Batik Pelumpungan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Haslinda dengan NIM 2020-11001. Yang kedua ada Fatimatul Jannah dengan NIM 2020-11005. Yang ketiga, Afifatul Descianti Meta Darmawan, NIM 2020-11052. Yang keempat, Nia Faradiska Nur Isfaiza, NIM 2020-11400. Yang kelima, Muhammad Reza Fernando, NIM 2020-11392. Saya atas nama Nia Faradiska Nur Isfaiza sebagai moderator akan memandu jalannya sesi materi pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Baik, silakan pada pemateri pertama untuk menyampaikan. Tuti, gender perempuan, usia 48 tahun, pendidikan terakhir S1. Next. Sejarah singkat. Usaha batik Pelumpungan ini merupakan usaha sendiri dan bukan merupakan warisan. Usaha ini dimulai pada tahun 2008. Sebelumnya pada tahun 2004, Bapak Bambang Pamulardi menciptakan motif baru yang diambil dari gambar sebuah prasasti. Next. Sejarah singkat. Tahun 2004 menciptakan motif dasar batik Salatiga dari gambar prasasti Pelumpungan 750 Masehi. Sebuah prasasti peninggalan Raja Banu diberi nama batik Pelumpungan. Tahun 2005 menemukan motif seperti gambar di bawah ini diberi nama motif Salatiga dan motif Waturupuk Pelumpungan. Motif ini merupakan bagian dari batik Pelumpungan. Tidak meninggalkan salah satu ciri khasnya, yaitu adanya dua bulatan besar dan kecil lonjong. Next. Sejarah singkat. Tahun 2006 menyelenggarakan lomba desain batik Pelumpungan. Tahun 2008 Mei menyelenggarakan pelatihan bagi warga Pelumpungan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Tahun 2008 Juli membuka usaha industri kecil batik Pelumpungan. Next. Fungsi produksi. Usaha batik Pelumpungan ini memproduksi berbagai macam kain batik dan pakaian batik dengan motif dasar batik Pelumpungan. Dalam sebulan, usaha ini memproduksi maksimal 300 potong jika tidak terdapat pesanan khusus. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, yaitu Fatma. Kami persilakan. Tahap-tahapan dalam proses produksi. 1. Batik tulis. Kain digambar motif batik, kain dibatik dengan lilin malam, kain diberi pewarna, kain yang telah diwarna dilorot atau direbus dengan air yang mendidih. Next. 2. Batik kap. Kain dikap dengan kap motif batik,
kain dibatik dengan lilin malam, kain diberi pewarna, kain yang telah diberi warna dilorot atau direbus dengan mendidih. Masalah dan solusi yang terjadi selama proses produksi. Masalah yang sering dihadapi adalah 1. Gagal pewarnaan karena cuaca yang mendukung. 2. Warna yang berubah tidak sesuai dengan yang dikehendaki karena cuaca yang terjadi. Solusi yang dapat dilakukan adalah 1. Karena keadaan alami tidak dapat diatasi sehingga untuk sementara menghentikan proses produksi dan menunggu cuaca normal. 2. Untuk mengurangi kerugian, maka pewarnaan yang gagal akan diubah kembali menjadi warna abstrak. Fungsi pemasaran. Dalam pemasarannya, batik pelumpungan ini hanya dapat terbatas pada usia dan kalangan tertentu. Usaha ini didirikan di daerah ini karena tempat produksinya merangkap sebagai tempat usaha dan sekaligus untuk mengangkat nama daerah Salatiga. Populasi melalui media dan mengikuti pemeran merupakan cara yang efektif dalam memperkenalkan batik pelumpungan tersebut. Selanjutnya, untuk Afifah, silakan menyampaikan materinya. Masalah dan solusi yang terjadi dalam fungsi pemasaran. Masalah dalam fungsi pemasaran yang terjadi adalah 1. Belum adanya tenaga pemasaran. Yang kedua, pasar utama masih terbatas di Salatiga. Usaha batik di Pelumpungan ini sedang mengembangkan usahanya di luar kota, yaitu tepatnya di Kota Pekalongan. Dengan pertimbangan Kota Pekalongan merupakan pusat pemasaran batik. Fungsi personalia. Karyawan dalam usaha ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 4 pria dan 4 wanita yang berasal dari daerah Pekalongan. 7 orang dan 1 orang dari Salatiga. Karyawan mulai bekerja setiap pukul 8 dengan pembagian tugas sebagai berikut. 1. Pria mengerjakan pengecapan, pewarnaan, dan pelorotan. Yang kedua, wanita mengerjakan batik tulis dan 1 orang wanita bekerja di bagian penjualan produk. Upah atau gaji bagi karyawan dibayarkan dengan sistem mingguan dan borongan. Masalah dan solusi yang terjadi dalam fungsi personalia. Masalah yang terjadi adalah tenaga pekerja, terutama karyawan yang menangani. Yang kedua, terdapat karyawan yang pernah keluar kembali lagi bekerja. Solusi yang dilakukan adalah pekerjaan ini membosankan. Cara mengantisipasinya menjadi karyawan berpendidikan rendah, lulusan SD atau tidak tamat SD. Fungsi keuangan dan masalah solusi yang terjadi. Dalam dunia usaha, meminjam dana ke bank merupakan hal yang biasa. Untuk mengembangkan usaha ini dilakukan dengan menambahkan modal dengan meminjam dana pada bank. Masalah yang terjadi adalah beberapa konsumen perorangan maupun konsumen yang memesan dalam partai besar terlambat membayar hutang. Hal ini sangat menghambat perkembangan mengingat modal usaha ini kecil. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penagihan, yang kedua adalah pembayaran secara tunai. Baik, selanjutnya kepada Reza, dipersilakan untuk menyampaikan materinya.
Saran dan kesimpulannya. Kesimpulan. Usaha batik Pelumpungan mulai dirintis pada tahun 2008. Setelah sebelumnya pada 2004, diciptakan motif batik Pelumpungan yang terinspirasi dari sebuah prasasti. Usaha batik Pelumpungan ini memproduksi berbagai macam kain batik dan pakaian batik dengan motif dasar batik Pelumpungan. Dalam pemasaran batik Pelumpungan ini tidak hanya terbatas pada usia dan kalangan tertentu. Karyawan dalam usaha ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari 4 pria dan 4 wanita. Yang berasal dari daerah Pekalongan 7 orang dan Salatiga 1 orang. Dalam pengembangannya, usaha ini juga melakukan penambahan modal dengan meminjam dari dana pada bank. Saran, dalam proses produksi sebaiknya pengusaha berinovasi dalam menggunakan teknologi untuk meminimalkan waktu pengeringan dengan tidak hanya mengandalkan sinar matahari saja. Dalam fungsi pemasaran, sebaiknya pengusaha mempekerjakan karyawan yang memiliki kemampuan dalam bidang pemasaran, dan sebaiknya pengusaha memberanikan diri untuk mengikuti pameran yang tidak hanya bersifat lokal saja. Dalam fungsi personalia, pengusaha memberikan rewards pada karyawan yang berprestasi agar para karyawan termotivasi menjadi karyawan yang lebih baik lagi. Dalam fungsi keuangan, sebaiknya pengusaha menentukan batas waktu untuk pelunasan pembayaran pada konsumen yang memesan dalam jumlah besar, sehingga pengusaha tidak mengalami kerugian akibat terlambat dalam masalah tersebut. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.